Kenapa pemberontak ini semakin banyak dibunuh? Apa ini? Apa sih ilmu hitam ini? Aku, Raja. Cepat mundur, tutup gerbang kota sekarang. Kita tercek dalam tipu maslahat Zhang Zia. Jangan mundur. Pasukan kerajaan Shang yang agung ini, lebih baik mati berperang daripada mundur. Zhang Zia menggunakan strategi menghadapkan yang mati. Jika terus begini, semua pasukan penjaga kita akan berubah menjadi pasukan jauh. Cepat tutup gerbang kota. Masa iya? Tutup gerbang kota. Kalian para pemberontak durhaka, berani membelot di medan perang. Berani mengkhianati hamba, Raja. Mereka sudah mati, sekali untuk negara. Apa mereka sampai mati pun masih mau mengkhianati hamba, Raja? Sudah begini, hanya bisa mengandalkan naga pelindungku. Ayo kita lawan sampai mati. Kenapa bisa begini? Kenapa sampai seperti ini? Apakah ini takdir? Takdir ingin menghancurkan Shang? Bukan takdir. Kamu sendiri, kamu yang mencari celaka. Kamu sendiri yang mendatangkan semua ini. Zhang Ziya. Kamu. Ternyata semua ini ulah ilmu hitammu. Mengendalikan mayat-mayat ini, membuat mereka melawanku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya arwah mereka yang menderita. Memberi mereka kesempatan hidup kembali, biar mereka memilih sekali lagi. Hidup kembali. Bicara enak kau. Kalau begitu katakan padaku, prajurit-prajurit ini. Mereka sekarang hidup atau mati? Mereka mati penuh dendam, meski mati mereka tetap hidup. Kami mati penuh dendam, meski mati kami tetap hidup. Kami mati penuh dendam, meski mati kami tetap hidup. Orang mati tak bisa hidup kembali. Ini hukum langit yang abadi. Zhang Zia, meski kau dua. Kau melawan langit. Tidakkah takut dihukum langit? Aku tidak takut. Karena aku bukan dewa. Aku manusia. Adalah orang yang ditakdirkan menjadi dewa. Kamu masih bilang kamu bukan dewa. Langit tidak adil, Zhang Zia. Kamu bodoh dan tua, tidak pernah berhasil dalam apapun. Jika bukan karena kekuatan dewa membantumu, kamu seorang yang melawan takdir. Bagaimana bisa sampai di sini? Dengan apa kamu mendapatkan semua ini? Kamu pikir aku mendapatkan apa? Aku tidak punya apa-apa. Aku pernah kehilangan segalanya. Sangat mirip dengan dirimu saat ini. Kamu berani membandingkan dirimu dengan aku? Di hadapan sehermo, aku ini apa? Kamu bahkan bisa mengangkat dewa. Sedangkan aku, Raja Shang yang agung. Sekarang, bahkan tidak bisa memanggil satu prajurit pun. Kamu dipilih oleh langit, ditakdirkan menjadi penguasa 3 dunia. Segala sesuatu di dunia ini adalah milikmu. Tapi aku tidak terima kalah. Aku tidak akan rela mati. Apakah langit memilihku? Jika itu benar, kamu harus berpikir, mengapa langit memilihku? Bukan kamu? Karena aku bukan murid Tianzun. Karena aku tidak seberuntung kamu? Salah. Karena, justru di dalam hatiku, sama sekali tidak ingin menjadi raja. Sedangkan di hatimu, terlalu ingin menjadi raja.
Kamu tidak ingin menjadi raja. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu bersusah membantu GFA menyerang Shang. Kalian hanya ingin merebut kerajaanku. Bukankah hanya untuk merebut kekuasaan dan tahta? TXIN. Jujur saja. Hidupku sampai sekarang, bagiku. Bahkan hanya setetes air mata dari orang yang dicintai. Lebih berharga dari kekuasaan dan tahta yang kamu banggakan. Kamu tidak ingin kekuasaan. Lalu kembalikan pasukan Shangku, seharusnya tidak ada pasukan Shang di dunia ini. Juga tidak ada pasukan You. Yang ada hanyalah orang-orang yang merindukan kebebasan. Dan kebahagiaan yang seharusnya dicintai dan mencintai. Setiap nyawa, singkat namun berharga. Tapi sekarang, mereka semua menjadi korban yang tidak beruntung. Dan yang dikorbankan. TXIN. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa mereka sebenarnya. Yang ingin menghancurkanmu bukanlah Raja Wu. Bukan juga pasukan You, apalagi aku. Melainkan semua yang telah kau sakiti. Dan mereka yang menderita karena dirimu. Bukankah kau hanya ingin mencaci aku? Aku raja yang lalim dan kejam. Semua ini adalah kesalahanku sendiri, bukan? Kata-kata seperti ini sudah kudengar ribuan kali. Tapi apakah kau benar-benar mendengarnya? Kau sama sekali tidak percaya. Kau punya alasanmu sendiri. Di dalam hatimu, kau tak pernah merasa bersalah. Kau memuja kekejaman dan mempercayai kekuasaan raja. Kau pikir semua ini sudah seharusnya. Bahkan jika membantai seluruh dunia. Di dalam hatimu sendiri. Kau tetap merasa tak bersalah. Karena aku tahu. Kau sendiri adalah korban dari dirimu sendiri. Apa semua ini? Benar-benar ingin kau lihat? TXIN. Jika aku memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Menurutmu apa yang akan kau lakukan? Aku tak butuh belas kasihanmu. Aku adalah raja. Bahkan terlahir kembali ribuan kali, aku tetaplah raja. Jika kau percaya padaku, buka pintu gerbang. Akhiri perang yang tak berarti ini. Aku berjanji. Memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Tidak mungkin. aku masih punya perdana menteri masih punya penasehat kerajaan. Bahkan jika hanya tinggal aku seorang. Aku takkan pernah menyerah. Aku beritahu ya. Kalian-kalian, biar aku lihat. Kembalikan padaku. Jangan main-main. Jangan ganggu, berikan padaku, biar aku main dulu. Kembalikan padaku. Awas, kau kembalikan sekarang. Aku pasti akan membawamu keluar dari istana. Ini milikku, kembalikan. Datang, Kiliar. Yang Jian, jangan lupa. Kita sudah sepakat, monster pertama untukku. Itu manusia bukan siluman. Aku bilang dia siluman, kenapa? Kamu ngapain? Bilang, kamu tidak boleh ini. Jangan lari. Berhenti. Dia bukan siluman.
Jifa. Shiboho. Wentaisher, di seluruh dinasti Shang. Anda yang paling kuhormati, sekarang juga, Sibohou. Para penguasa dari 4 penjuru. Yang paling bisa dimengerti langit, adalah ayahmu Ji Chang. Dan juga sangat tahu ambisinya yang besar. Kalau sudah begini, sekarang dunia terbagi 3, Siki milikmu. Tidak urus Siki dengan baik, datang ke Zhaoge buat apa? Raja Shang tidak bermoral seperti binatang, membuat dunia kacau. Rakyat menderita. Aku atas perintah langit, mengangkat senjata menggantikan Shang. Mohon Wen Taixi tinggalkan kejahatan, ikuti kebaikan. Shibuoho, Wen Taisher. Di seluruh dinasti Shang, Anda yang paling kuhormati. Sekarang juga, Sibohou. Para penguasa dari 4 penjuru. Yang paling bisa kupahami, adalah ayahmu Ji Chang. Dan juga sangat tahu ambisinya yang besar. Kalau sudah begini, sekarang dunia terbagi 3, Siki milikmu. Tidak urus Siki dengan baik, datang ke Zhaoge buat apa? Raja Shang tidak bermoral seperti binatang, membuat dunia kacau. Rakyat menderita. Aku atas perintah langit, mengangkat senjata menggantikan Shang. Mohon Wen Taixi tinggalkan kejahatan, ikuti kebaikan. Kalau bicara tentang raja, Aku lebih paham darimu. kalau menggetak raja, Aku lebih keras dan lebih kejam darimu. Tapi, sebagai menteri, bisa karena raja tidak berbudi, lalu memberontak. mengkhianati negara dan raja? Dari perkataan Wen Taixi, sepertinya mau melawan dengan sia-sia. Penjahat kecil, menurutku. Lebih baik menyerah saja di sini. Itu yang benar. Dalam 2 hari, aku pasti taklukkan Zhaoge. Kalau mau taklukkan Zhaoge, kecuali melangkahi mayatku. Wadi. Aku tidak akan menginjak mayat Taixi. Hanya akan mengangkat mayat Taixi masuk kota Dan memakamkannya dengan layak. Jifa. Aku sudah tua sekarang. Waktu luangku tak banyak lagi. Ayo segera bertempur. Guruwan, Jagala Dirmo. Jifa. Di medan perang, kita bertarung sampai mati. Jangan ada belas kasihan. Aku pernah bersumpah pada mereka. Akan kubalas dendam mereka. Sekarang keinginanmu sudah terpenuhi. Kamu tak perlu lagi terbelenggu kebencian. Kamu bebas. Ya. Aku sudah tak punya ikatan lagi. Hanya ingin tahu bagaimana caranya masuk ke neraka gelap abadi. Maka aku benar-benar bebas. Kamu tak perlu tahu.
Karena aku akan menemanimu. Takdirku sebenarnya tak ada hubungannya denganmu. Kamu tetap jadi rubah silumanmu. Tak perlu pedulikan aku. Apa kamu lupa? Kita sudah menyatu. Aku tak bisa lepas darimu. Itu karena kamu selalu mengurungku, bukan keinginanku. Sekarang, aku hanya berharap kamu segera pergi dari sini. Yang Jian Datang. Dia akan membawamu pergi dari sini. Bahkan begitu, kamu tetap tak punya ikatan? Baru saat itulah aku sadar. Aku tak bisa melepaskannya. Semua ini sudah berakhir. Aku akan pergi bersamanya. Para prajurit, ikuti aku bertempur. Ya, Bana. Para prajurit, dengarkan perintah. Bertempur. Bana. Rasakan cambukku. Ratu Deji. Jika ingin masuk neraka gelap abadi, senjata biasa tak bisa melakukannya. Harus dipenggal oleh pedang Suanyuan. Di mana pedang Suanyuan sekarang? Ia sedang menunggu tuannya yang baru. Orang itu bernama GFA. Chu Sing Sun. Perdana Menteri memanggilku. Tu Xing Sun, tolong bantu aku. Pergi ke kota untuk melihat-lihat. Jangan berisik. Masuk kota harus diam-diam. Perdana Menteri, aku akan pergi diam-diam. Aku juga tidak bisa cara lain. Aku ingin kamu pergi ke istana. Ini hal yang sangat penting, hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Sangat penting? Perdana Menteri,
Katakan saja, mau bunuh siapa? Bukan menyuruhmu membunuh. Menyelamatkan, ini lebih sulit daripada membunuh. Baiklah Perdana Menteri, katakan saja, selamatkan siapa? Bagaimana caranya? APA. Kau ingin aku mengikat Daji? Jangan teriak. Mengikatnya untuk menyelamatkannya. Aku punya sebuah jimat. Tempelkan di tali pengikat Dewa MU. Setelah ditempel, bisa membuat Daji langsung menghilang. Sekaligus dia tidak bisa bicara dan bergerak. Lalu setelah diikat, sembunyikan dia. Langsung kembali, ingat ya. Mengerti Perdana Menteri? Tenang saja, aku percaya padamu. Siapa? Sakit sekali. Jenderal Deng, kasihanilah, cukup sampai di sini. Jangan sampai membunuh. Guru, datang. Apa guru tidak apa-apa? Guru bahkan bisa menghidupkan orang mati, kenapa bisa seperti ini? Kamu tidak tahu. Sekali mati itu sakit sekali. Kalau bukan karena terpaksa. Guru. Aneh, mereka yang dipukul, kenapa kamu yang sakit? Ini harga yang harus dibayar untuk teknik menghidupkan orang mati. Memukul siapapun sama dengan memukulku, mati siapapun sama dengan matiku. Guru. Ternyata begitu. Betapa besar penderitaan guru untuk menghidupkan para prajurit Shang ini. Bisakah guru bertahan? Sesakit apapun itu sepadan. Rasa sakit dari senjata biasa, aku gigit gigi, pasti bisa bertahan. Ada juga rasa sakit yang tidak bisa guru tahan. Tentu, kalau benar-benar tidak tahan. Aku hanya bisa menjadikan mereka dewa. Aku mengerti. Hanya dengan menanggung penderitaan yang luar biasa, bisa mendapatkan kelayakan menjadi dewa. Zisu, perang besar telah tiba. Aku tidak akan melindungi Shang, juga tidak akan membantu 11 Ki. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan ikut perang. Sekarang GFA sudah di depan pintu gerbang. Ini adalah kesempatan emas untuk membersihkan dunia. Kesempatan emas apa? Kita bisa menunggu sampai kedua belah pihak kehabisan tenaga, lalu tiba-tiba menyerang. Dan menguasai mereka semua. Aku mengerti. Kau ingin aku membantumu menguasai 3 dunia, ya? Zisu. Bukan Shen Gongbao tidak tahu diri. Bukan aku ingin menyuruhmu, tapi jika kita berdua bergabung, pasti bisa membuat Tianzun tunduk. Tak terkalahkan di dunia. Jangan takut, diam di sana. Chu Sing Sun. Shen Gongbao. Kita bertemu lagi. Aku sengaja datang untuk berterima kasih.
Kau membantuku mendapatkan jodoh, tapi perhitunganmu meleset. Bagaimana Deng Chen Yu bisa melihat tanah? Dasar jelek. Sebanyak apapun akal bulusmu, kau tak bisa menghitung cinta sejati. Pantas saja kau terjebak dalam perangkap sendiri. Di mana Deji? Pertanyaan yang bagus, aku juga ingin bertanya padamu. Aku susah payah menemukan istana Shouxian. Tapi Daji tidak ada di sana. Di mana Deji? Daji dah. Aku tanya, di mana Daji? Jangan buru-buru. Daji, bukannya di sana? Chen Gan. Ayo, tangkap aku. Jangan sia-siakan tenagamu. Daji sudah kucuri, kalian tidak akan menemukannya. Perdana Menteri, aku berjasa. Kakak, Perdana Menteri Perdana. Jangan berisik, sudah kubilang, ini rahasia. Terutama jangan sampai Yang Jian tahu. Kalian bicara apa? Ada sesuatu yang disembunyikan? Aku ada urusan. Istriku sedang mencariku, aku duluan ya. Guru, jangan perintah dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan tanya, ini rahasia langit. Daji? Guru sudah janji, tidak lupa, tenanglah. Guru, benar-benar akan bantu aku selamatkan Daji? Dia di mana sekarang? Tidak bisa kuberitahu, pulanglah dengan tenang dan bertempur. Saat waktunya tiba, kau akan mengerti sendiri. Kenapa? Aku tidak percaya padamu. Kenapa? Ada dua hal padamu yang tidak kupercayai, yaitu mata hitammu. Mata hitam sudah lama hilang. Yang tersisa adalah mata dewa. Baiklah, semoga begitu. Satu lagi adalah tombak di tanganmu. Aku khawatir kau tidak bisa mengendalikannya. Masa tidak bisa dikendalikan? Ini senjataku sendiri. Aku bisa sesukaku. Lalu kenapa terakhir kali kau melukai Daji? Itu kecelakaan. Lalu tidak takut? Kali ini kecelakaan lagi? Yang Jian. Sebenarnya yang paling dikhawatirkan guru adalah dirimu, hatimu. Terlalu dekat jadi bingung, khawatir jadi kacau. Segala hal takut akan hal yang tak terduga. Jangan lupa. Sekarang kita menggunakan kehendak manusia Yuba Takdir Langit. Yang paling tidak diharapkan guru adalah kau melihat langsung. Masa depan yang pernah kau lihat menjadi kenyataan. Percayalah pada guru. Pulanglah.
Caci. Kenapa? Kenapa bahkan aku tidak bisa menemukanmu? Bagaimana bisa aku kehilanganmu? Zisu. Siapa sangka? Bahkan ada hari di mana kau tidak bisa menemukanku. Seharusnya aku sudah sadar. Hari ini cepat atau lambat akan datang. Kau punya hidupmu sendiri. Kita pada akhirnya bukan satu orang. Pergilah, Zisu. Selamanya tinggalkan aku. Hanya dengan tidak bisa menemukanku lagi, kau bisa meraih kebebasan. Nyonya, Nyonya, Nyonya. Dasar setan, kau lari kemana lagi? Kau selingkuh lagi atau mencuri minuman? Aku pergi mencuri daji. Tidak, jangan salah paham. Aku pergi membantu Perdana Menteri meraih prestasi. Perdana Menteri melarangku bicara. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak ngomong sembarangan, aku benar-benar berjasa. Aku mengikat daji dengan tali dewa. Apa yang kamu lakukan pada Daji? Kalian selesaikan sendiri. Aku juga dulu. Jawab aku. Aku mengikatnya untuk menyelamatkannya, asal bisa selamat. Sakit APA masalahnya? Seberapa sakit? Ini sulit dijelaskan, tergantung siapa yang diikat. Kalau aku, sebagai orang yang berpengalaman, aku tidak akan melawan. Karena semakin melawan semakin ketat. Seberapa ketat? Ini juga sulit dijelaskan, siapa yang mau menyiksa diri sendiri? Kalau sudah tidak tahan sakit, pasti berhenti melawan. Kalau benar-benar ada orang yang menyiksa dirinya sendiri, Ada orang seperti itu? Daji adalah orang seperti itu, kalau dia terus melawan. Bukankah dia akan tercekik sampai mati? Ini tidak terpikir olehku. Perdana Menteri menyuruhku pergi untuk menyelamatkannya. Ini bukan menyelamatkan, ini membahayakannya. Guru, maafkan aku. Anda pernah bilang, kehendak manusia bisa mengubah takdir. Tapi takdir ini harus kuubah sendiri. Yang Jian, Kakak, Xiao Yi, kamu tidak boleh pergi, kamu tidak bisa menghentikannya. meski tidak bisa menghentikan, aku tetap pergi. Aku harus melindunginya. Xiao E, guru akan menemanimu. Raja, aku ingin masuk kota. Mencari Yang Jian, aku sudah berjanji padanya. Aku paham, pasti akan melindunginya. Aku yang akan memimpin pertempuran di sini. Baik ingat, Raja Shang sudah hampir kalah. setelah masuk kota, usahakan jangan banyak membunuh. Daji. Ayah.
Ibu. Setelah aku menemukan adik, aku akan kembali untuk berziarah. Adik. Kakak. Hanya kamu yang bisa menemukanku. Dalam balas dendam kita berdua, mana yang bisa menghilangkan dendam orang tua? Aku yang membuat Raja Xiang menjadi jahat dan akhirnya menghancurkan negaranya. Atau kakak yang membangun kerajaan baru di tanah ini? Kita punya keinginan yang sama, tapi mengambil jalan yang berbeda. Kakak memilih cahaya, sementara aku selalu berada dalam kegelapan. Tapi aku tidak pernah menyesal. Aku akan membayar semua yang telah kulakukan. Karena dengan kematianku, dunia baru kalian akan datang. Kamu ingin aku datang? Ya, Kamu menungguku? ya, Sudah siap? siap. Ayo pergi. Dunia baru dalam hatiku. Bukan dunia tanpa Raja Xiang. Tapi dunia di mana Danji dari kota Jizhou masih hidup. Itulah dunia yang ingin kujaga. Karena kamu adalah alasan aku hidup. Kamu terlalu keras kepala. Takdir yang tak bisa diubah. Mengapa harus dipaksakan? Aku keras kepala. Aku juga terlalu banyak meminta. Tapi itu karena kamu adalah satu-satunya bagiku, dan aku juga satu-satunya bagimu, bukan? Sejak hari aku mendapatkan Trisula, aku sudah bukan Yang Jian yang dulu lagi. Setiap saat aku berpikir untuk menyerbu kota Zhaoge, membunuh Raja Xiang dan membawamu pergi. Tapi guruku berkata, jika aku benar-benar melakukannya, dunia akan kacau tanpa raja, para bangsawan akan berperang. Akan ada banyak kota Jizhou yang muncul. Jadi aku mengikuti guruku, membantu GFA. Sampai hari ini. Pasukan You sekarang sudah di bawah kota. Mereka akan segera menyerbu. Dan pedang di tangan GFA akan segera mengambil kepala Raja Xiang, sementara aku bisa membawamu pergi dengan terang-terangan. Sudah lama sekali. Aku menunggu. Bersabar. Akhirnya aku menantikan hari ini. Untuk hari ini, aku telah melewati berbagai kesulitan. Jadi saat ini adalah awal kehidupan kita.
Kita bisa pergi ke tempat yang tidak ada orang. Memulai hidup baru kita. Baik. Hanya menunggu hari ini? Mulai hari ini? Kak, aku hanya punya hari ini. Kak, maafkan aku. Lupakan aku. Tanpa aku, kamu baru bisa benar-benar bahagia. Berhenti. GFA di medan perang. Hidup atau mati. Mengapa kau menghalangi mereka, Tua Taishy? Aku sudah bilang, Anda yang paling kuhormati. Aku memberi Anda kesempatan menjaga martabat terakhir Anda. Semoga Anda bisa meninggalkan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Aku sudah bilang, meskipun raja tidak berbudi, aku tidak bisa mengkhianati negara dan raja. Kala. Hamba tua ini malu atas kepercayaan mendiang kaisar. Wen Taishy, jangan.
Makamkan Taisi dengan layak. Jaring-jaring langit. Chanyu. Suamiku, Chanyu. Kau sempurna dalam segala hal. Hanya sifatmu yang terlalu terburu-buru. Sudah berapa kali kukatakan? Kau tidak mendengarkan. maaf, aku yang membuatmu seperti ini. Maaf, Istriku, jangan menangis. Kedepannya berubah saja. Ingatlah. Jangan gegabah. Aku takut nanti. Tidak bisa lagi menahan untukmu. suamiku, Ya. Aku masih ada satu hal yang harus kusampaikan. Harta curian yang kukumpulkan setengah hidupku. Semua tersimpan di Tersimpan di. suamiku. Kamu tidak boleh mati. Katakan padaku, kamu menyimpannya di mana? kamu peduli padaku atau peduli pada hartaku. Kamu sudah mati atau belum sih? Luka kecil ini, aku belum mati, hanya terluka parah saja. Ya ampun. Maaf, kamu membuatku khawatir setengah mati. Kalau kamu pergi meninggalkanku sendiri, siapa yang akan kusakiti? Tetap. Jaring langit. Kota Caoge terisolasi oleh jaring langit. Ilmu hitam ini sudah dilarang oleh Dewa Langit. Siapa di dunia ini yang berani melawan seperti ini? Ribuan tahun latihan, dilarang begitu saja. Aku bersabar selama ini, hanya untuk menunggu kesempatan, kakak senior. Muncullah. Jaring langit, jaring cantikku, ilmu kematian dan kehidupanmu. Ilmu bangkit dari kematianku yang kecil. Lebih hebat.
Kambuk Diwa. Di bawah jaring langit. Kamu tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan. Sekarang kamu hanya seorang tua yang tidak berguna. Bagaimana rasanya? Aku hanya manusia biasa. Lalu bagaimana rasanya bagimu? Akulah Dewa Langit. Ternyata, kamu ingin menjadi Dewa Langit. Tapi kamu pikir, berapa lama jaring langit ini bisa bertahan? Setelah itu, bisakah kamu menghindari hukuman terakhir dan menuduhku lagi? Kalau begitu aku tanya kamu, yang bisa menghancurkan 3 dunia, masih hidup sampai sekarang. Bukankah karena belas kasihanmu yang lucu itu? Tanpamu apakah ada dia? Tanpanya, dunia bisa kacau seperti ini. Dibandingkan dengan ini, dosamu sepertinya lebih besar dariku. Sepertinya kamu belum tahu. Mata hitam yang Jian sudah berubah menjadi mata langit. Bagaimanapun juga, apa yang bisa dilakukan? Kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan jahat yang tersembunyi di mata hitam akan lenyap begitu saja? Zhang Ziaya, dunia yang ingin kamu selamatkan, kapan saja bisa dihancurkan oleh Yang Jian sendiri. Tidak cekat, tidak pernah meragukan bahwa hari ini akan datang. Aku percaya pada muridku. Dia bukan raja penghancur dunia, dia adalah pahlawan penyelamat dunia. Inikah yang disebut kepercayaan oleh orang-orang bodoh ini? Aku heran, dari mana datangnya kepercayaan diri ini? Kamu melindungi Yang Yuan Shi Tianzun melindungimu. Membicarakan ini saja sudah membuatku kesal. Hari ini, aku akan menghancurkan kepercayaanmu yang lucu ini. Akan kuhancurkan tulang-tulangmu menjadi abu. Kambela. Mau kemana? Aku mau menyelamatkan orang. Meskipun aku hanya orang biasa, aku akan melakukannya kembali. Sudah kubilang, kamu sekarang hanyalah orang tua yang tidak berguna. Kamu sendiri saja sulit bertahan. Mau menyelamatkan siapa? Tidak bisa menyelamatkan pun aku akan pergi. Aku sudah janji pada muridku. Meskipun nyawaku yang tua ini jadi taruhannya, aku akan melakukannya. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Dia akan membensimu, bukan? Baik. Kalau begitu, aku tidak akan buru-buru membunuhmu. Aku biarkan nyawamu yang tua ini. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membencimu. Shen Gongbao. Aku akan melawanmu. Meskipun aku hanya orang tua, hari ini aku akan melawanmu. Ini di mana? Tempat terjauh dari istana. Kamu pulang sendiri perlahan-lahan. Aku adalah orang yang ditakdirkan untuk memahkotai dewa. Aku pasti bisa melakukannya. Sampah. Semuanya sampah tidak berguna, hanya bisa gemetar dan mundur. Untuk apa aku menyimpan kalian? Kerajaanku sekarang hancur di tangan sampah-sampah lemah seperti kalian. Berhenti. Raja Shang. Jika berani membunuh orang tak bersalah lagi, aku tidak akan meninggalkanmu utuh. Raja yang bijaksana, pasukan yang penuh kebajikan. Bahkan prajurit musuh pun kamu lindungi. Sanggo. Sungguh munafik sekali.
Jifa, bukankah kau mengaku sebagai yang paling berbudi luhur? Hari ini, aku ingin melihat apa yang sebenarnya kau inginkan. Apa sebenarnya? Raja Shang, APA yang kau inginkan? Jika kau berani melangkah lagi, aku akan membunuh satu orang. Jika kau benar-benar datang untuk kebajikan, kau takkan pernah mendapatkannya. Tahta kekuasaan yang sudah di depan mata. Pasukan Shang di seberang. Apa lagi yang kau tunggu? Menghadapi iblis seperti ini, apa? Kau hanya akan duduk menunggu mission? Kau tidak mau membelot? Tidak takut dia akan membunuh kalian satu persatu? Aku memiliki pedang kerajaan. Siapa yang berani melawan? Lihat, inilah manusia, penjkat dan 5. Para pengecut ini tidak layak dapat belas kasihanmu. Juga tidak layak untuk kau selamatkan. Hanya ketakutan yang bisa mengendalikan mereka. Ayo. Biarkan aku membunuh semua sampah ini untukmu. Biarkan aku mengantarmu ke tahta yang penuh darah. Jalan menuju kekuasaan tertinggi selalu dibangun dengan mayat dan darah. Berkibar atas nama kebajikan, tapi yang diinginkan. Tetaplak kekuasaan dan kejayaan. Raja mana yang mengganti dinasti tidak seperti ini? Jifa, kau pikir suatu hari nanti kau akan berakhir seperti ini, sama sepertiku? Jangan bermimpi, tidak akan seperti yang kau katakan. Dari mana kepercayaan dirimu? Meskipun aku tidak memegang pedang kerajaan, Tapi aku tetap berani bertarung denganmu. kau Rela mati untuk sampah-sampah ini? Karena setiap orang di antara mereka layak untukku. melakukan ini untuk mereka. Adik, kau di mana? Apa yang terjadi? Mengapa mata surgawiku tidak bisa terbuka? Andalah raja yang sebenarnya. Hanya Anda yang layak menjadi pemilik pedang Suan Yuan. Di mana Daji?
Ternyata kamu juga ada saat tidak bisa menemukannya. Tapi tidak, APA. Setiap kali kamu menemukannya, hanya akan menyakitinya. Di mana Daji? Aku harus menyelamatkannya. Dengan hak apa kamu menyelamatkannya? Kamu pergi atau tidak? Sama saja. Di mana Daji? Kamu sampai sekarang masih tidak mengerti. Kamu sama sekali tidak memahami perasaan Daji. Aku akan memberitahumu. Yang ingin membunuhnya adalah dirinya sendiri. Kita semua tidak bisa menyelamatkannya. Aku memberimu kesempatan terakhir. Katakan di mana Daji. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Katakan. Di mana Daji? Yang Jian. Waktunya tiba. Berikan mata hitam padaku. Bukankah kamu hanya menginginkan mata hitamku? Aku mohon. Lepaskan aku dulu, biarkan aku menyelamatkan adikku. Aku akan memberikan mata hitam itu padamu sendiri. Bahkan jika kamu menginginkan nyawaku, aku rela. Aku mohon. Tidak bisa, aku mau sekarang. Xiao Wei. Kenapa kamu lari ke sini? Cepat selamatkan Daji. Dia di istana Qianming. Cepat selamatkan dia. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Xiao Wei. Tenanglah, Kak. Aku tidak akan mati. Bodoh. Kamu membohongiku. Tapi bukan kali ini. Aku yang bilang. Aku tidak suka kamu lagi. Tidak mungkin. Xiao Wei, kamu sudah makan? Jika. Kek. Jangan bicara tentang makan lagi. Setiap kali kamu bicara tentang makan, aku jadi lapar. Aku mau makan. Aku ingin makan daging merah. Bakpao. Ubi Baker. I'm Kekap, Shawi. Xiao Wei, hemat kamu. Jangan bicara ini sekarang, oke? Setelah pertempuran ini selesai. Kamu mau makan apa saja, aku akan ngajakmu, oke? Kamu harus bertahan. Kamu janji padaku. Xiao Wei.
Aku pernah bersumpah pada diriku sendiri, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk dirimu sendiri. Sekarang kamu memilih untuk mati. Maka aku akan mati bersamamu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Aku akan menemanimu. Zisu adalah aku. Daji adalah aku. Aku ingin kamu menyerahkan jiwamu padaku. Aku bisa mewujudkan semua keinginanmu. Pakai ini. Aku akan membalas dendam untukmu. Membunuh Raja Shang untukmu. Pertama kalinya aku merasa kamu sangat menyedihkan. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Jika suatu hari nanti, aku bukan lagi siluman, tapi manusia, apakah kamu akan mencintaiku?
Mata hitam. Aku adalah orang yang ditakdirkan untuk mengalahkan dewa. Aku pasti bisa melakukannya. Aku akan menghancurkan dunia ini. Tidak akan ada yang selamat di seluruh dunia. Aku akan menghancurkan semuanya. Kamu tidak akan melakukan itu. Xianyar. Kendalikan amarahmu. Itu adalah mata hitam yang mengganggu pikiranmu. Kamu harus ingat. Saat ini, yang harus bangkit adalah mata dewa, bukan mata hitam. Daji sudah mati. Guru tahu. Kita sudah berusaha. Kematian Daji bukan lagi takdir. Itu adalah tekad yang bahkan dia sendiri tidak bisa hentikan. Itu adalah takdirnya. Dan takdirmu adalah untuk tetap tinggal. Menjaga dunia baru ini. Orang-orang yang ingin kujaga sudah mati. Apalagi yang harus dijaga? Hanya menyisakan penderitaan dan keputusasaan di dunia ini. Apa yang bisa dijaga? Adalah harapan. Harapan cepat datang, dunia baru. Di sana, nyawa tak bersalah tidak akan sia-sia. Tanpa perbedaan kaya miskin, dunia baru seperti ini. Tidak mungkin. Tidak ada dunia seperti itu. Ada, harus percaya. Bahkan jika kau terjebak dalam kegelapan yang pekat, selama masih ada sedikit percikan api, kau harus tetap berharap. Bahkan jika terjebak dalam takdir yang kejam dan dingin, selama masih melihat sedikit cahaya, kau harus tetap berharap. Bahkan jika seluruh tiga dunia menganggapmu sebagai bintang malapetaka penghancur dunia, tapi gurumu padamu masih berharap. Yang Jian. Kau bukanlah kekekawan. Kau adalah pahlawan dunia fana penyelamat. Gurumu pernah melihat masa depanmu. Adalah Jenderal Air. Kau lihat kan? Mata hitam yang berubah menjadi mata langit. Dia bersama Daji, bersama Jenderal Air, bekerja sama, menembus jaring langitmu.
Kau telah bertapa selama 3000 tahun. Ternyata masih belum cukup. Shiksheng. Kembalilah ke tebing penyesalan untuk terus bertapa. Dixing, letakkan pedang di tanganmu. Masih ingat orang yang pernah kau cintai? Masih ingat air mata yang mereka teteskan untukmu? Pada akhirnya, apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Apa yang kau dapatkan dalam hidupmu ini? Sebenarnya, kau sudah kehilangan segalanya. Aku adalah raja. Aku tidak butuh cinta, apalagi air mata. Sayang sekali. Benar-benar membuatku ingin hidup lagi. Bahkan aku sendiri ingin membunuh diriku. Jika kau percaya padaku, letakkan pedang rajamu. Aku berjanji memberimu kesempatan untuk hidup kembali. Aku tidak mau hidup kembali. Juga tidak pantas hidup kembali. Zhang Ziaya. Jika di dunia ini tidak ada kekejamanku, bagaimana bisa menyempurnakan kebaikanmu? Karena kita sudah sampai sejauh ini, lebih baik kita lanjutkan jalan kita masing-masing sampai akhir. Mengapa tidak membunuhku? Mengapa? Aku bukan raja. Aku hanya menyelamatkan, tidak pernah membunuh. Kamu mencari Xiaowei. Benar, Guru. Aku berjanji pada Xiaowei, setelah pertempuran ini selesai, aku akan mengajaknya mencoba semua makanan yang dia inginkan. Tapi aku sudah mencari di mana-mana. Xiaowei belum kembali. Dia pasti akan kembali. Hanya saja, saat itu kamu mungkin tidak mengenalinya. Guru, apa maksudmu? Dia adalah segalanya. Dia adalah makhluk hidup. Dia bisa dalam bentuk apapun. Hidup di sampingmu.
Entah itu seekor merpati putih yang terbang bebas, atau seekor anjing setia yang tidak pernah meninggalkanmu. Benar, Yang Jian. Dia adalah anjing langitmu. Anjing langit. Sudahlah, sudahlah. Langit dan bumi runtuh. Kebaikan dan kejahatan sama-sama menderita di dunia. Segalanya telah berakhir. Saatnya menyelamatkan semua makhluk. Jiang Ziya, atas perintah Yuan Shi Tianzun, mengumumkan daftar dewa untuk 3 dunia. Tianzun penuh belas kasih. Aku, Raja, menerima ajaran ini. Sebagai Raja manusia, aku harus meneladani jalan langit. Mengikuti leluhur. Tidak memandang masa lalu, memberikan amnesti besar-besaran. Dan menyebarkan pemerintahan yang baik di dunia. Raja Shang, di Xin, diberi gelar bintang kebahagiaan langit. Permaisuri Jiang, diberi gelar bintang bulan. Jiang Huanchu, diberi gelar bintang kereta kaisar. Pangeran Yin Jiao, diberi gelar bintang Tai Sui. Du Yuan Xian diberi gelar bintang doktor. Istriku, Nyonya Ma, diberi gelar bintang sapu. Selir Huang diberi gelar bintang Ratu Bumi. Selir yang diberi gelar bintang kecantikan merah. Fei Zhong diberi gelar bintang pengait. Yu Hun diberi gelar bintang lidah terlipat. Feng Zhisu sebagai bintang Tianling. Feng Daji sebagai bintang Yongling. Ini bagaimana bisa terjadi? Menolak gelar. Ini satu-satunya kesempatannya. Dosa besar yang dihukum langsung oleh pedang Xuanyuan akan langsung terjatuh ke neraka gelap abadi. Guru, kekuatanmu tak terbatas. Tolong pikirkan cara. Selamatkan dia. Demi Yang Jian. Ya ayah, kamu harus meyakinkan kakak. Ini wasiat terakhir Daji. Hanya dengan terjatuh ke neraka gelap abadi, dia bisa menebus dosa-dosa berdarahnya. Karena itu, dia menolak gelar dewa. Sebelum Daji meninggal, meminta hukuman berat. Penyesalannya tulus. Dosa besar bisa ditebus. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Dia sadar tak akan pernah bisa kembali menjadi Daji kecil yang ada di hatimu. Biarkan dia pergi. Biarkan dia melangkah di langit luas. Pasti ada tempat untuknya.
Yaoji. Sekarang, aku telah menyelesaikan misi pengangkatan dewa. Tapi ada satu hal yang belum kupahami. Menurutmu kita ini manusia atau dewa? Menjadi dewa bisa hidup abadi, kekuatan tak terbatas. Tapi sekarang, aku tiba-tiba merasa sebenarnya tidak terlalu menarik. Aku lebih memilih hidup seperti manusia, menua dan mati perlahan. Untuk menukarnya dengan Kebahagiaan Yuridku. meski hanya sesaat, aku merasa itu berharga. Maaf, Baiklah, baiklah. Pegang baik-baik, makan pelan-pelan. Terima kasih. Ambil, terima kasih. Untukmu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo, ambil ini. terima kasih. Kenapa kamu tidak ikut pertarungan? Untukmu. Terima kasih. Ingat ya, hari ini jangan sampai melukai orang. Ayo, untukmu. Terima kasih. Adik. Pernahkah kamu pergi ke Zaoge? Belum pernah. Kalau begitu, pernah dengar tentang Istana Shouxian? Istana Shouxian. Tidak, belum pernah dengar. Kalau begitu, kamu tahu tentang pengangkatan dewa? Dunia ini baik-baik saja, ngapain harus mengangkat dewa? Untukmu. Terima kasih. Kamu ingat sapu tangan bordir ini? Pernah lihat kupu-kupu ini? Bukankah ini yang kubordir untukmu? Kamu lupa. Tidak lupa. Ini yang kamu bordir untukku. Kamu kenapa hari ini? Aku sedang bermimpi? Aku juga tidak tahu. Kamu bilang apa? Jika ini bukan mimpi, anggap saja ini mimpi. Jika ini memang mimpi, aku berharap tidak pernah bangun.
Aku juga berharap. Tidak pernah bangun.